Di video kali ini aku mau bawain sebuah cerita, yaitu seorang wanita paling kejam sepanjang sejarah, yaitu Ratu Elizabeth. Ratu Elizabeth menjadi salah satu wanita terkejam sepanjang sejarah. Bahkan dirinya masuk dalam Guinness Book of Record sebagai wanita pembunuh dengan korban terbanyak. Dalam waktu 25 tahun, dia telah menyiksa dan membunuh 612 gadis muda. Elizabeth hidup pada tahun 1560 sampai 1614. Ia adalah seorang bangsawan dari kerajaan Hungaria. Ia dilahirkan dalam keluarga tertua dan terkaya di Transilvania. Elizabeth juga merupakan sepupu dari Stefan Batory, yaitu Raja Polandia. Tahun 1575, di usianya yang 15 tahun, Elizabeth menikah dengan Ferenc Nadasdy, seorang putra dari bangsawan Eropa, dan sebuah rumah di Kastil Szeged menjadi hadiah pernikahannya untuk Elizabeth dari Nadasdy. 3 tahun setelah pernikahan mereka, Nadasdy diangkat menjadi kepala komandan pasukan Hungaria dan memimpin perang melawan Ottoman. 10 tahun pernikahan mereka, Elizabeth tidak memiliki anak karena ia dan Nadasdy hanya memiliki sedikit waktu untuk bersama. Terlebih ketika Nadasdy tengah giat mengejar karirnya pada saat itu. Sekitar tahun 1585, Elizabeth melahirkan seorang anak perempuan yang ia beri nama Anna. 9 tahun kemudian Elizabeth melahirkan 2 anak perempuan lagi yang bernama Ursula dan Katerina. Kemudian pada tahun 1598, ia melahirkan anak laki-laki pertamanya yang diberi nama Paul. Singkat cerita, tahun 1600, Nadasdy meninggal pada usia 51 tahun. Tetapi tidak diketahui penyebab kematiannya, apakah karena penyakit atau luka akibat perang atau yang lainnya. Setelah kematian Nadasdy, mulai muncul desas-desus di mana Elizabeth melakukan pembunuhan berantai. Di usianya yang memasuki 40 tahun, Elizabeth takut kehilangan kecantikannya karena penuaan. Hingga di suatu hari, seorang pelayan yang sedang menyisir rambut Elizabeth tidak sengaja menarik rambutnya. Elizabeth menampar pelayan itu dengan keras hingga berdarah. Melihat darah pelayan tersebut mengenai tangannya, ia segera berpikir bahwa darah tersebut memberinya kesegaran dan awet muda. Kekejaman pun dimulai. Awalnya Elizabeth membunuh pelayan-pelayan di kastilnya, kemudian putri-putri petani setempat, bahkan beberapa gadis dikirimkan ke kastilnya dengan dalih untuk belajar etika dan sopan santun. Elizabeth juga membuat lowongan pekerjaan fiktif bagi gadis-gadis desa agar mau datang ke kastilnya. Setelah berhasil memancing korbannya, Elizabeth akan menggigit, memukul, membakar, memutilasi, hingga membiarkan korbannya kelaparan sampai mati. Elizabeth kemudian memerintahkan budaknya untuk mengumpulkan darah mereka dalam sebuah ember dan dituang dalam kolam pemandiannya. Elizabeth hanya akan memilih darah wanita muda yang masih perawan. Ia berkeyakinan bahwa dengan mandi dengan darah perawan, maka penuaan tidak akan pernah terjadi pada dirinya. Dan agar tidak terlihat mencurigakan, Elizabeth memakamkan para korbannya dengan prosesi pemakaman dengan pendekatan agama. Karena jumlah korban semakin banyak, pendeta menolak melakukan tugasnya. Karena gadis-gadis yang meninggal ini tidak diketahui penyebab kematiannya. Dan kemudian pada saat itu, Elizabeth tidak lagi mengubur jasad para korban, melainkan membuang secara asal ke beberapa lokasi, seperti sebuah ladang, sungai, kebun sayur, dan tempat lainnya di dekat kastil. Salah satu korban sempat melarikan diri, menceritakannya pada pihak berwenang tentang apa yang terjadi di kastil tersebut. Raja Matthias
dari Hungaria pun memerintahkan sepupunya Elizabeth sendiri, seorang gubernur provinsi, untuk menyelidiki laporan tersebut. Pada 30 Desember 1610, mereka mendatangi kastil dan melihat pemandangan yang mengerikan di ruang utama. Mereka menemukan seorang gadis yang sudah mati dalam kondisi kehabisan darah, sedangkan yang masih hidup, pada tubuhnya terdapat lubang tusukan benda tajam.